Di sini saya akan mempresentasikan tentang taksonomi media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aurel Sabian Putri, dan rekan saya, yaitu Mas Eka Sulistyo Putra, yang berasal dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi media pembelajaran yang mencakup tentang pengertian, fungsi, lalu manfaat, dan yang terakhir yaitu taksonomi media pembelajaran menurut pendapat para ahli. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian tentang taksonomi media pembelajaran. Apa sih itu taksonomi media pembelajaran? Kata taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi ini bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah ini bersifat lebih spesifik. Selain itu, saya akan juga membeberkan pengertian taksonomi media pembelajaran ini menurut para ahli. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang taksonomi media, fungsi taksonomi media pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, itu untuk menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, untuk mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah mengkontribusi yang abstrak sehingga dapat mengurangi penyakit verbalisme. Jadi, fungsi taksonomi media pembelajaran itu sangatlah memiliki banyak keuntungan bagi siswa maupun guru dalam proses mengajar yang ada di kelas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat taksonomi media pembelajaran. Manfaat taksonomi media pembelajaran ini mencakup satu, menyamakan persepsi siswa dengan melihat objek yang sama dan konsisten, maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. Yang kedua, menampilkan objek yang terlalu besar dan kecil, misalkan guru akan menyampaikan gambaran mengenai kapal laut, candi, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, misalkan untuk menjelaskan sistem pemerintah dan sebagainya yang menggunakan gambar grafik dan bahkan sederhana. Yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat dan lambat, misalnya dengan menggunakan teknik gerakan lambat dalam media film. Dan yang terakhir adalah menghadirkan objek-objek yang sukar didapat ke dalam lingkungan belajar, seperti guru menjelaskan menggunakan gambar atau film tentang binatang buas, kutub utara, dan sebagainya. Jadi manfaat taksonomi media pembelajaran ini sangatlah banyak, sehingga kita dapat memanfaatkannya atau melaksanakannya dalam proses mengajar di kelas. Selanjutnya adalah taksonomi media pembelajaran menurut pendapat para ahli. Yang pertama adalah taksonomi media menurut Edrin. Edrin beranggapan bahwa siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan merupakan variabel kegiatan belajar dengan media. Menurut Edrin, media merupakan bagian dari unsur-unsur rangsangan belajar. Edrin juga berpandangan bahwa pendekatan menurut model Wilford dan Bloom cukup memadai untuk mengklarifikasikan dimensi siswa dan tanggapan. Karena itu, Edrin dalam usahanya hanya memusatkan para variabel rangsangan saja. Selanjutnya, taksonomi berdasarkan rangsangan belajar menurut Edwin itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kodifikasi subjek atau visual, yang kedua adalah kodifikasi objek atau audio, yang ketiga pengalaman langsung dengan orang, yang keempat pengalaman langsung dengan benda, yang kelima kodifikasi subjek atau visual, dan yang terakhir adalah kodifikasi objek atau audio.
Selanjutnya, taksonomi tentang media menurut Gardner ini akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Mas Eka Sulistya Putra. Saya persilakan untuk Mas Eka. Ya, terima kasih Mbak Aurel. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang taksonomi media pembelajaran. Saat ini taksonomi menurut para ahli yang akan saya presentasikan taksonomi media menurut Gardner. Melanjutkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Aurel. Gardner membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media ini kemudian dikaitkan dan dikembangkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar. Yang dikembangkan, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai presentasi, dan memberi umpan balik. Fungsi itu sendiri, fungsi demonstrasi penyampaian lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, dengan suara mesin, pembelajaran. Taksonomi menurut fungsi pembelajarannya, seperti yang terlihat dalam tabel, fungsinya seperti stimulus, pengarahan perhatian atau kegiatan, kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir, alih kemampuan, penilaian hasil, umpan balik. Indikasinya, medianya seperti demonstrasi, penyampaian lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film dengan suara, media pembelajaran. Seperti yang terlihat dalam tabel. Taksonomi media menurut Duncan. Duncan menyusun taksonomi media menurut hierarki pemanfaatan untuk pendidikan. Dalam hal ini, hierarki disusun menurut kerumitan perangkat media. Semakin rumit perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Semakin sulit pengadaannya, tetapi semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya, dan begitu pun sebaliknya jika perangkat media yang digunakan biayanya lebih murah. Jadi pada dasarnya hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan media yang digunakan. Taksonomi berdasarkan pemanfaatannya. Menurut Duncan, seperti personal, manuskrip, diktat, bibliografi, referensi, duplikat gambar, kelompok realitas seperti pameran dinding, termasuk papan tulis, spesimen, model, reproduksi atau rekaman, epidiaskop, buku teks, buku kerja, lembaran teks terprogram, reproduksi rekaman, pita audio, cakram, piringan rekaman, laboratorium bahasa atau audio, kelompok reproduksi rekaman, film bingkai, film rangkai, OHP, tutorial, audiovisual, laboratorium bahasa yang diperkaya, stereogram, dan sistem proyeksi dengan polarisasi. Kelompok reproduksi rekaman seperti film bisu, film gelang, film dengan suara magnetik, dan film dengan suara optik. Teks terprogram dengan peralatan radio, vision, TV siaran terbatas, sistem respon, program siaran, sistem pembelajaran dengan komputer, siaran audio, dan siaran TV. Jadi semakin peralatannya dan penggunaannya semakin banyak, biayanya, investasinya akan semakin tinggi. Taksonomi menurut Rudy Bretz. Dalam usahanya Rudy Bretz mencoba membagi media berdasarkan indera yang terlibat, sehingga memilih 3 unsur pokok sebagai dasar dari setiap media, yaitu suara, visual, dan gerak. Unsur suara adalah unsur yang melibatkan indera pendengaran dan visual adalah unsur yang melibatkan indera penglihatan. Bentuk visual dibagi menjadi gambar, garis, dan simbol verbal yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Namun pada unsur gerak, nampaknya Rudy Bretz tidak berdasarkan pada gerak keterlibatan indera tetapi kepada alat-alat yang mendukung media yang bersangkutan.
Taksonomi berdasarkan indera yang terlibat seperti suara, visual dan gerak, media audio visual gerak, media audio visual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio. Untuk selanjutnya taksonomi menurut Briggs. Taksonomi oleh Briggs lebih mengarah kepada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan dan transmisinya. Briggs mengidentifikasikan 3 macam media yang dapat digunakan dalam proses belajar. Proses belajar mengajar antara lain objek, model, suara langsung, rekaman, audio, media cetak, pelajaran terprogram, papan tulis, media transparasi, film bingkai, film rangkai, film gerak, televisi, dan gambar. Taksonomi menurut fungsi pembelajarannya, seperti bila benda nyata, model suara, rekaman audio, bahan cetak, pelajaran terprogram, papan tulis, transparansi, film rangkai, film bingkai, film 16 mm, televisi, gambar, dan grafis. Nanti indikasinya di karakteristik siswa, persyaratan, materi, dan transmisi yang digambarkan indikasinya dengan sesuai, tidak sesuai, dan sangat sesuai. Taksonomi berdasarkan ranah belajar oleh Anderson. Taksonomi berdasarkan ranah belajar oleh Anderson dikelompokkan seperti yang terlihat dalam tabel, kelompok media audio cetak, proyek visual diam dengan audio, visual gerak dengan audio, benda dan komputer. Untuk audio sendiri seperti pita audio, piringan audio, radio, atau rekaman siaran. Untuk cetak, buku teks, buku pegangan, manual, buku tugas, audio, dan cetak, buku latihan dilengkapi dengan kaset, gambar, poster, dan lain-lain. Untuk proyek visual diam, film bingkai, film rangkai. Untuk proyek visual diam dengan audio, film bingkai slide suara, film rangkai suara. Untuk visual gerak ada film bisu dengan judul atau caption. Untuk visual gerak dengan audio ada film suara, video, VCD, DVD. Untuk benda sendiri ada benda nyata, model tirual, mock-up. Untuk komputer, media berbasis komputer, computer assistant instruction, dan CMI, computer management instruction. Jenis media dilihat dari segi perkembangannya. Jadi kita bisa melihat jenis media dilihat dari segi perkembangannya. Seperti media tradisional, visual yang diproyeksikan, visual tak diproyeksikan, visual dinamika yang diproyeksikan, dan juga ada penyajian multimedia, cetak, permainan, dan realita. Untuk media modern sendiri, ada media berbasis telekomunikasi, media berbasis mikroprosesor. Jadi beberapa media modern dan juga media tradisional. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi tentang taksonomi media pembelajaran saat ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.